Puji Tuhan. Ya, ada banyak hal yang bisa mengecewakan kita, khususnya 2 minggu terakhir ini. Tapi ada banyak hal yang kita syukuri, khususnya kalau kita lihat dari sudut pandang rohani ya. Tapi secara rohani kita melihat ini gerbong lain dari rangkaian yang ya kita sudah saksikan kalau saya seumur saya jadi pendeta, mungkin selama kita di Cilengsi kita berhadapan dengan orang-orang yang bagaimana ya kita mau pakai kata apa gitu, tidak menghargai firman. Nah, makanya saya mau mulai dari sini ya. Kita sudah sempat kita review sedikit materi minggu lalu, dan salah satu yang saya bagikan ini kan bagaimana Allah membukakan rahasia perjalanan sejarah umat manusia lewat mimpi Nebukadnezar yang oleh hikmat Allah Daniel bisa menafsirkannya ya, tentang 4 kerajaan besar yang pernah ada di muka bumi, lalu tentang nubuatan akan ada kerajaan kekal, ini sang rajanya Tuhan Yesus Kristus yang akan menghancurkan kerajaan-kerajaan dunia itu, lalu nanti kerajaan ini akan berlangsung sampai kekekalan ya, di 1000 tahun damai tembus sampai kekekalan. Itu dalam konteks perjanjian dengan bangsa Israel. Kita akan belajar lebih lanjut. Tapi dari ayat kunci yang kita ambil dalam kitab Daniel, yaitu pasal 2 ayat 20 sampai 22, lalu ayat 44, kita menangkap bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah hikmat dan kekuatan ya. Bukan saja Dia Maha Tahu, kita tidak sekedar berbicara pengetahuan tentang Allah kita, hikmat di sini, tapi adalah kekuatan ya. Sekali lagi, ini pernyataan ini bahwa Allah yang kita sembah adalah hikmat dan kekuatan ditegaskan dalam perjanjian baru, ada juga dalam pribadi Yesus Kristus ya, karena Yesus Kristus adalah Allah juga. Kalau kita baca surat 1 Korintus pasal yang pertama, di sana dikatakan Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah ya. Jadi itu ya. Nah, dalam pribadi atau keberadaan Allah yang adalah hikmat dan kekuatan, Allah rindu ya membukakan rahasia alam semesta, khususnya rahasia perjalanan sejarah umat manusia sampai akhir kepada manusia. Sebenarnya itu kan anugerah atau karunia rohani dari Allah ya. Dalam relasi kita secara pribadi dengan Allah, Allah rindu memberitahukan ini kepada umat kesayangannya. Bagi manusia lain tertutup rahasia ini, tetapi karena kamu telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu sudah mau berelasi secara pribadi dengan Allah, kamu mau bertobat atas dosa-dosamu, kamu dilahirkan kembali menjadi ciptaan baru, maka salah satu privilege sebagai anak Allah, kalau bahasanya Tuhan Yesus kan seperti ini, kamu bukan lagi hamba. Karena sedekat apapun kepada seorang hamba, Tuhan itu nggak memberitahu rahasia-rahasianya. Tapi Yesus katakan kamu bukan lagi hamba ya. Jadi kita sudah dianggap sahabat. Begitu dekat relasi kita dengan Allah kita, sehingga Allah memberitahukan rahasia yang kepada manusia lain tidak buka. Jadi kalau dilihat dari sudut pandang Allah, Allah rindu membukakan rahasia ini kepada umatnya. Kita kan mempertanyakan kalau umatnya justru menghindar dari ini, justru mencari hal lain ketika datang ke gereja ya. Jadi ada satu hal yang tidak nyambung antara praktek kekristenan yang kita lihat dengan apa yang dinyatakan oleh Alkitab ya. Daniel tidak begitu ya. Seorang yang memiliki integritas secara rohani, dia mengejar ya. Makanya ketika dalam doanya dibukakan kepada Daniel rahasia akhir zaman, itu Daniel dalam posisi mengejar ya. Jadi dia belajar gulungan kitab Yeremia, lalu dia berdoa dan berpuasa. Jadi doa dan puasa Daniel didasarkan kepada pengetahuan akan kebenaran firman. Itu yang dikejar ya. Jadi apa yang menjadi rencana Allah, kehendak Allah dalam firman, dalam kitab suci, dari situlah Daniel berangkat berdoa dan berpuasa ya. Sekali lagi, ini sangat bertolak belakang dengan praktek doa dan puasa yang dijalani oleh gereja akhir zaman, khususnya sebagian besar aliran Pentakosta karismatik seperti ini ya. Jadi sekali lagi, cuman ada 4 kerajaan dunia besar yang diakui oleh Allah ya. Jadi Babilonia, Media Persia, Yunani, Romawi. Nah, Romawi nanti akan bangkit lagi di bawah Antikristus ya. Jadi nanti kita lihat dalam Daniel
pasal 9 ayat 24 sampai 27 itu dari mana ini kita ambil ya. Mengapa kita sebut kerajaan di bawah antikristus itu sebagai Romawi yang kedua ya. Kita akan lihat, tapi semuanya akan dihancurkan oleh satu kerajaan kekal di mana Yesus Kristus adalah raja ya. Jadi sekali lagi, Allah rindu membukakan ini, Allah rindu umatnya tahu masa depan supaya kita memiliki integritas seperti Daniel ya. Jadi kalau kehidupan Kristen kita tahu masa depan sampai ke akhir sini, kita akan pede ya. Jadi kalau tadi di awal saya buka dengan 2 minggu terakhir ini ada yang bikin kita berduka ya. Tapi ada yang membuat kita bersyukur. Nah kalau Allah merindukan untuk membukakan ini kepada umatnya, kita melihat gereja akhir zaman khususnya mayoritas di aliran Pentakosta Karismatik menolak ini dengan berbagai cara ya. Dan kita sudah belajar alasannya seperti apa ya. Jadi ini yang ingin saya ingatkan dari minggu lalu. Nah kita sudah masuk ke sini ya. Jadi Daniel mendapatkan nubuatan 70 minggu. Tuhan bukakan rahasia akhir zaman terkait eskatologi, ordo eskaton. Ketika ada dalam doa ya, kehidupan doa Daniel ya. 3 kali sehari ada jendela yang tingkat-tingkatnya terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari Daniel berlutut, memuji Tuhan, berdoa ya kepada Allahnya. Jadi walaupun ada ancaman dilempar ke gua singa, Daniel sebagai orang yang tidak berkompromi alias memiliki integritas, tidak takut ya. Tapi tidak hanya dalam hal doa, Daniel maju terus gitu kan. Kalau mengukurnya dari doa kasat mata, sekarang banyak orang Pentakosta Karismatik hebat-hebat di doa ya. Saya mengakui kalah deh sama mereka ya. 3 hari 3 malam, doa maju. 3 hari 3 malam, doa maju, rally doa maju. Tetapi Daniel doanya itu berselarasan dengan aspek lain dalam kehidupannya. Yang pertama meneliti kitab suci ya. Jadi sebelum ini terjadi, nanti kalau kita baca pasal 9 ini dari ayat pertama, Daniel meneliti gulungan kitab Yeremia ya. Jadi Daniel melakukan ini dan doanya sekali lagi unselfish ya. Nggak ada doa Daniel itu untuk dirinya sendiri ya. Tapi karena mengerti kehendak dan rencana Tuhan atas bangsa Israel, lalu Daniel menghitung-hitung nubuatan Nabi Yeremia tentang penghukuman 70 tahun di pembuangan. Lalu Daniel memohon kepada Allah supaya Allah membangkitkan dari bangsanya yang mau bertobat. Sehingga digenapilah janji Allah. Seperti itu ya. Oke. Nah dalam kehidupan doa yang benar inilah doa Daniel diinterupsi ya, dipotong, disela oleh kehadiran, oleh kunjungan malaikat Gabriel ya dalam ayat yang ke-20-23. Apa yang Allah suruh sampaikan kepada Daniel oleh malaikat Gabriel? Ini nubuatan 70 minggu ya. Kita sudah sampai di sini minggu lalu, kita akan lanjutkan. Saya tanya dulu, ngetes jemaat apa lupa. Gabriel artinya apa? Ingat ya, L di depan itu Elohim, Allah ya. Jadi Allah adalah kekuatanku kalau Gabriel. Kalau Daniel, Allah adalah hakimku ya. Kita belajar hal seperti ini, percaya menambah perbendaharaan yang baik ya, pengetahuan firman kita. Lanjut ya. Nah, kita mulai sekarang ke ayat 1, 2, dan 3 dari Daniel pasal 9-nya. Kita masuk ke Daniel pasal 9. Oke, saya baca dulu, demikian firman Tuhan, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasweros, dari keturunan orang Media, yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim, pada tahun pertama kerajaannya itu, aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Tangkap dulu ya. Jadi Daniel seorang yang mencari pengenalan akan Allah lewat belajar kitab suci ya. Ingin tahu rencana Allah terhadap kehidupan manusia, campur tangan Allah, kontrol Allah, kuasa Allah dinyatakan dalam perjalanan hidup sejarah manusia seperti apa. Daniel
memperhatikan, meneliti, menggali, mempelajari, melakukan investigasi mendalam terhadap kitab, khususnya gulungan kitab Yeremia yang menyatakan nubuatan Allah. Berapa tahun sih kita akan ada di pembuangan ini? Ya. Nah, dia dapati dalam gulungan kitab Yeremia, nubuatan Nabi Yeremia, bahwa bangsa Israel akan ada di tanah pembuangan selama 70 tahun ya. Dan Daniel sadar dari yang dia alami. Daniel kan dibawa ke pembuangan dari awal kan. Jadi di pasal 9 ini ketika Daniel mendapatkan 70 tahun yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia, dia percaya. Ya, dia percaya apa yang ditulis oleh Yeremia dalam gulungan kitabnya, bahwa jumlah tahun Daniel dan bangsa Israel akan ada di pembuangan adalah 70 tahun. Nah, karena Daniel mengalami dari awal, Daniel hitung-hitung, waduh sebentar lagi dong kalau 70 tahun gitu ya. Sebentar lagi nih. Maka kemudian lihat responnya. Setelah dia mengerti firman, setelah dia belajar dengan mendalam pengetahuan kebenaran firman, lihat responnya di ayat yang ketiga. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Sekali, kesan yang saya diambil dari ayat 3 adalah dia langsung masuk ke dalam satu situasi hancur hati ya, satu kedukaan yang mendalam, satu perendahan diri yang sangat rendah di hadapan Tuhan. Kalau berbicara kain kabung abu, itu adalah peristiwa duka cita ya. Jadi ketika berhadapan dengan masalah dosa dan penghukuman Allah, tidak ada reaksi manusia yang benar di hadapan Allah selain seperti apa yang diperlihatkan oleh Daniel. Tidak ada pride, tidak ada bangga diri, tidak ada ego. Tahu posisi keberdosaan manusia di hadapan Allah, khususnya bagi Daniel, bagaimana bangsanya begitu berdosa sehingga Allah merancang-rancangkan dalam rencana kekalnya untuk membuang mereka ke pembuangan selama 70 tahun. Tapi karena Daniel sekarang setelah belajar firman, tahu dia ada di akhir masa 70 tahun itu, dia merendahkan diri, dia mengingat kembali keberdosaan bangsanya, lalu dia mengarahkan mukanya kepada Tuhan, berdoa dan bermohon sambil berpuasa. Ya, dalam kondisi hati gitu ya, menyadari keberdosaan bangsanya. Memohon apa? Kita tahu kan, sudah belajar dari minggu lalu. Apa yang Daniel mohon? Tuhan membangkitkan dari bangsanya itu yang ada di pembuangan, satu umat yang mau merendahkan diri bersama dengan dia, mengakui dosanya, bertobat, berbalik kepada Allah. Dari peristiwa ini kita menangkap keindahan doktrin predestinasi. Jadi Daniel ada di akhir 70 tahun. Dia tahu oleh karya Allah sendiri, tanpa campur tangan siapapun, Allah akan menggenapi. Jadi apa yang sudah ditetapkan Allah, kalau Allah sudah berketetapan 70 tahun dalam pembuangan, pasti jadi. Jadi ketika Daniel mendapati setelah belajar kitab Yeremia, Tuhan sudah menetapkan 70 tahun, dia tahu pasti 70 tahun bangsanya bebas dari pembuangan. Kembali ke tanah airnya, pasti itu. Karena Daniel tahu apa yang ditetapkan Allah pasti jadi. Ya, tentang doktrin predestinasi dikaitkan dengan doktrin kehendak bebas manusia, kita sudah sama-sama belajar. Notasi yang saya berikan sebagaimana tergambar dalam bentuk dua lingkaran di bagian kiri ya. Lingkaran terbesar adalah realitas Allah, merupakan realitas tertinggi. Di sini saya cantumkan gambar infinity, tak terbatas, tak terhingga, tak terjangkau oleh makhluk ciptaannya. Nah, dalam kemahakuasaan dan kedaulatan mutlaknya, Allah dengan kehendak bebasnya telah menetapkan segalanya sesuai rencana kekalnya hanya bagi kemuliaannya. Nah, sementara dalam realitas ciptaan, lingkaran yang lebih kecil di dalam, saya kasih keterangan, dalam kemahakuasaan dan kedaulatan mutlaknya, Allah menciptakan alam semesta dan Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah dengan kehendak bebasnya. Jadi dalam realitas ciptaan, manusia memiliki kehendak
bebas. Tetapi karena kodrat manusia adalah makhluk ciptaan, kehendak bebas yang dimiliki manusia tidak pernah sebebas-bebasnya. Jadi, ingat bahwa kita adalah makhluk ciptaan. Kehendak bebas kita berfungsi, tapi hanya dalam realitas ciptaan. Nah, nanti realitas Allah dan realitas ciptaan dalam banyak hal bagi manusia yang jangkauan pemikirannya terbatas tampak seperti bertentangan ya. Sebenarnya tidak bertentangan, tetapi tampak bertentangan karena keterbatasan kita sebagai makhluk ciptaan ya. Jadi ada kontradiksi di sana. Manusia melihat ada kontradiksi, tapi sebenarnya bukan kontradiksi melainkan paradoks ya. Kita sudah sama-sama belajar, paradoks adalah sesuatu yang kelihatan seperti pertentangan atau kontradiksi, tetapi sebenarnya bukan kontradiksi ya. Nah, saya kasih keterangan dalam gambar ini paradoks ilahi. Jadi, pertentangan yang dilihat oleh manusia sebenarnya tidak bertentangan, sebenarnya bukan kontradiksi, melainkan hanya paradoks. Tetapi ini adalah paradoks ilahi, artinya jawaban tentang keselarasan kedua hal yang tampak bertentangan bagi manusia itu hanya ada di tangan Allah ya. Kita baca keterangan di bagian kanan. Keselarasan doktrin predestinasi dan doktrin kehendak bebas manusia menurut konteks yang benar. Ingat ya, konteks yang benar di sini maksudnya Allah adalah Sang Maha Pencipta, sedangkan manusia hidup dalam realitas ciptaan. Pada mulanya hanya ada Allah dan kita, realitas ciptaan, tercipta ketika Allah menciptakan kita. Itu ya konteks yang benar. Poin pertama, realitas Allah adalah realitas tertinggi. Hanya kehendak Allah yang benar-benar bebas. Dan dalam realitas ini Allah telah menetapkan segalanya. Itulah predestinasi. Dan apa yang ditetapkan Allah dari semula pasti jadi. Poin kedua, realitas ciptaan di mana Allah yang maha benar dan maha adil atau kudus memberi ruang untuk manusia mempraktikkan kehendak bebasnya. Manusia diberikan pilihan dan akan menerima konsekuensi dari pilihannya. Kedua doktrin ini dinyatakan dalam Alkitab dengan terang dan jelas, maka keduanya adalah benar dan selaras menurut konteksnya. Ini artinya menempatkan kebenaran dalam Alkitab sebagai otoritas tertinggi karena itu adalah firman Allah. Jadi sekali lagi, realitas Allah adalah kebenaran, ya, karena Alkitab menjelaskannya dengan terang benderang. Apakah realitas ciptaan adalah kebenaran? Ya, karena Allah dalam Alkitab pun menjelaskannya dengan terang benderang. Ya. Bahwa Allah itu memiliki kemahakuasaan dan kehendak mutlak, benar. Alkitab sekali lagi menjelaskan hal itu terang benderang. Apakah manusia memiliki kehendak bebas atau free will, di mana terhadap manusia akan dihadapkan pilihan-pilihan dan manusia oleh pilihannya akan menanggung konsekuensinya? Ya, itu pun adalah kebenaran karena Alkitab menyatakannya dengan terang benderang. Walaupun dalam pemikiran kita, menurut logika kita, keduanya bertentangan, tetapi kita harus menerimanya dengan iman bahwa keduanya benar, maka keduanya adalah selaras. Karena keduanya berasal dari Allah dan Allah tidak mungkin bertentangan dengan dirinya sendiri. Itu artinya menempatkan kebenaran dalam Alkitab sebagai otoritas tertinggi karena itu adalah firman Allah. Keterangan terakhir, manusia melihat keduanya bertentangan karena keterbatasan realitas ciptaan. Ini kita sebut paradoks ilahi. Yang diperlukan adalah ketundukan dalam iman yang benar. Keselarasan doktrin predestinasi dan doktrin kehendak bebas manusia menurut konteks yang benar dalam kisah Daniel di tanah pembuangan. Dilihat dari sudut realitas Allah. Dalam rencana kekalnya, Allah telah merancangkan satu masa 490 tahun bangsa Israel dalam pemberontakan mereka terhadap Allah
melanggar hukum sabat tanah sehingga mereka dibuang dari tanah leluhurnya selama 70 tahun. Tapi terhadap umat pilihannya, Allah tidak melupakan perjanjiannya dan kasih setianya dan akan memulangkan mereka setelah genap 70 tahun masa pembuangan. Tapi toh sebagai pribadi yang percaya Allah yang bisa melakukan predestinasi, Daniel lalu tidak ongkang kaki. Tidak berkata, ya sudah, kalau Allah sudah menetapkan 70 tahun pasti bebas, saya bebas-bebas saja. Apalah saya lakukan, terserah saya. Toh kalau Tuhan sudah tetapkan 70 tahun pasti pulang ke tanah air, pasti pulang, apapun yang saya lakukan. Tidak ya, kita lihat penundukan free will, Daniel punya free will. Tapi free will-nya dia tundukkan, nah karena dia sadar akan rencana Allah dalam konteks predestinasi yang tidak mungkin gagal, Daniel menempatkan dirinya selaras dengan rencana Allah. Dia melakukan apa yang benar, ya. Keselarasan doktrin predestinasi dan doktrin kehendak bebas manusia menurut konteks yang benar dalam kisah hidup Daniel di tanah pembuangan. Dilihat dari sudut realitas Daniel sebagai makhluk ciptaan. Setelah mempelajari gulungan kitab Yeremia tentang masa 70 tahun penghakiman Allah atas bangsanya dan percaya apa yang Allah tetapkan pasti digenapinya, Daniel sebagai pribadi yang memiliki integritas iman melakukan apa yang berkenan di mata Allah, yaitu menundukkan kehendaknya kepada kehendak Allah. Daniel merendahkan diri dan memohon belas kasihan Allah bagi pengampunan dan pemulihan bangsa, negeri, dan kota kudus Yerusalem. Jadi Daniel bukan robot. Pun Daniel tidak bersikap, ini sudah takdir atau nasib yang ditentukan Allah, ya sudah saya cuek saja. Atau saya tetap asik dalam dosa. Toh bagaimanapun apa yang sudah ditetapkan Allah pasti terjadi. Sekali lagi, Daniel bukan robot, pun Daniel tidak percaya terhadap konsep determinisme atau fatalisme atau yang sehari-hari kita sebut nasib yang diajarkan oleh dunia ya. Jadi Daniel percaya kepada doktrin predestinasi. Daniel menyadari dan menerima bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang memiliki kemahakuasaan dan kehendak mutlak. Tapi Daniel yang juga mempraktikkan kehendak bebasnya menurut pribadi yang memiliki integritas iman yang mengasihi Allah, yaitu dengan menundukkan kehendaknya kepada kehendak Allah. Jadi kalau gereja sekarang khususnya di tangan aliran Pentakosta karismatik terus berusaha membentur-benturkan antara doktrin predestinasi yang alkitabiah dengan doktrin free will yang alkitabiah juga, sebagai itu tidak selaras, kita melihat kembali gitu dalam kisah hidup Daniel selaras ya. Jadi kepercayaan Daniel kepada kedaulatan mutlak Allah, kalau Allah sudah menetapkan 70 tahun, pasti 70 tahun bangsa Israel pulang gitu. Siapa yang bisa menggagalkan rencana Allah? Tapi toh Daniel tetap meresponnya sebagai orang yang benar. Artinya walaupun dia punya free will-nya dia tundukkan kepada kehendak Allah ya. Itu ya. Jadi doktrin predestinasi dikaitkan dengan free will yang benar sebagai orang percaya yang benar itu kembali tergambarkan dalam kisah hidup Daniel ya. Jadi seperti ini. Kita akan bahas coba satu persatu ayat ini ya. 1-3 dulu. Oke. Sekali lagi, ayat yang pertama saya bacakan. Pada tahun pertama pemerintahan Darius anak Ahasveros dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim. Ini berbicara aspek waktu ya. Dikatakan pada tahun pertama pemerintahan Darius keturunan orang Media. Nah, tahun pertama pemerintahan Darius ini adalah 539 sampai 538 sebelum Masehi ya. Itu tahunnya kurang lebih ya. Lalu dikatakan Darius ini sebenarnya bukan nama ya. Jadi Darius ini bukan nama orang, tapi lebih ke titel ya atau sebutan terhadap seorang, dan kemungkinan itu adalah Raja Koresh ya, atau dalam bahasa Inggris Cyrus. Kalau baca Alkitab bahasa Inggris pakai kata Cyrus, tapi kalau Alkitab bahasa Indonesia pakai nama Koresh. Jadi Darius ini kemungkinan sebutan kepada Raja Koresh ya. Raja pertama dari Kekaisaran Medo Persia
ini adalah tahun pertama setelah kematian Belshazzar ketika Babilonia jatuh. Jadi Daniel ingat masuk ke pembuangan dibawa oleh bangsa Babilonia di bawah Nebukadnezar. Nah, raja Babilonia terakhir sebelum kekaisaran Babilonia runtuh adalah Belshazzar ya. Dia mati ya. Lalu Babylon runtuh, dikalahkan oleh Medo Persia. Nah, raja pertama yang naik memerintah dari Medo Persia ini adalah ini ya, sebutannya Darius, tapi sebenarnya menuju ke Raja Koresh atau Cyrus ya. Jadi ini aspek waktu ya dari ayat yang pertama. Sekarang ayat yang kedua. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun ya. Nah, Daniel mempelajari kitab suci khususnya gulungan kitab Yeremia, fokus pada nubuatan jumlah tahun pembuangan bangsa Israel. Nah, ini ada di Yeremia 25 ayat 11-12, lalu Yeremia 29 ayat 10. Kita akan baca ayat-ayatnya ya. Ini yang menjadi fokus Daniel belajar saat itu ya, yang membawa dia kemudian berdoa, berpuasa, pakai pakaian kabung dan abu, menghadapkan diri pada Allah lalu memohon ya. Oke, kita baca ya. Yang pertama Yeremia 25 ayat 11 dan 12. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Kemudian sesudah genap ke-70 tahun itu, demikian firman Tuhan, maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka, juga kepada negeri orang-orang Kasdim dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. Ya. Jadi dari teks yang pertama kitab Yeremia, Daniel mendapati 70 tahun kami akan ada di tempat pembuangan. Nah, dari contoh pertama dulu ya, kita akan melihat lagi keselarasan doktrin predestinasi dari Allah ya ditunjukkan. Sekali lagi, coba renungkan. Jemaat, saya ajak merenungkan. Bangsa Israel, khususnya Yehuda, Tuhan buang ke Babylon atas kehendak dia, rencana dia. Betul ya? Artinya, kalau Tuhan memakai Babilonia, lalu kemudian Medo Persia untuk menjajah bangsa Israel, itu adalah rancangan dan kehendak Allah. Itu predestinasi. Allah yang merancangkan segala sesuatu pasti jadi. Ya. Artinya Babilonia dan Medo Persia di tangan Allah, alat untuk mendisiplinkan bangsa pilihannya yaitu Israel. Itu predestinasi Allah. Tapi di sini di teks yang pertama dikatakan Allah akan menuntut pertanggungjawaban atas Babilonia dan Medo Persia yang menjajah Israel. Ya. Jadi dalam doktrin predestinasi, walaupun apa yang terjadi sesuai dengan apa yang Allah tetapkan menurut kehendak dan rencananya, tapi itu tidak melepaskan tanggung jawab pihak-pihak yang berbuat jahat di sana. Dalam hal ini, bangsa Babilonia, coba ya saya baca di kalimat kedua ini. Kemudian sesudah genap 70 tahun itu, sesuai ketetapan Allah, Tuhan pakai bangsa Babilonia dan Medo Persia menjajah Israel dalam pembuangan sebagai cara Allah mendisiplinkan umat pilihannya. Demikianlah firman Tuhan. Maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka, juga kepada negeri orang-orang Kasdim. Ya. Jadi walaupun Babilonia dan Medo Persia dipakai Allah untuk mendisiplinkan bangsanya, tapi toh mereka tidak lepas dari pembalasan Allah karena menjajah umat pilihan Allah. Kalau kita tidak setuju dengan doktrin predestinasi, harusnya kita protes. Artinya begini, loh, kan Allah yang mereka-reka, Allah yang menetapkan, Allah yang memakai Babilonia dan Medo Persia sebagai alat untuk menghukum bangsa Israel, untuk mendisiplinkan bangsa Israel. Harusnya Allah nggak boleh dong membalaskan ini kepada bangsa Babilonia dan Medo Persia. Betul ya? Kan pemikiran kita begitu. Kalau kita tidak setuju dengan doktrin predestinasi. Allah yang menetapkan dari awal kok Babilonia dan Medo Persia cuma alat di tangan Allah. Tapi toh di akhir cerita setelah genap 70 tahun,
Israel nanti akan pulang ke negerinya, ke tanah airnya dari pembuangan, dari penjajahan, Allah akan membalas perlakuan bangsa-bangsa yang berani menjajah umat pilihannya. Artinya di sini tetap berlaku free will. Artinya bangsa Babel, bangsa Medo-Persia menjajah Israel memang dengan niat jahat. Memang dengan kehendak manusia mereka yang niatnya jahat. Gitu kan? Jadi walaupun dalam lingkup besar, kedaulatan mutlak Allah, Allah yang mereka rekakan, tetapi dalam realitas manusia free will berlaku. Artinya ketika Babilonia dan Medo-Persia menjajah Israel, mereka menjajah dengan niat manusia yang jahat. Di sana mereka menggunakan free will mereka, mempraktekkan free will mereka. Makanya Allah menuntut pertanggungjawaban dari mereka. Allah akan membalaskan perbuatan mereka yang berani menjajah umat pilihan Allah. Ya, nangkep nggak dua hal yang bagi orang yang tidak menerima doktrin predestinasi sebagai bertentangan. Tapi Allah menuliskan ini sebagai realitas sejarah. Artinya doktrin predestinasi Allah selaras berjalan dalam kehidupan alam semesta ini dengan doktrin free will. Bangsa Babilonia, bangsa Medo-Persia, Tuhan akan tuntut pertanggungjawaban atas tindakan mereka menjajah umat pilihan Allah. Nangkap ya? Mereka telah menggunakan free will-nya sesuai kehendak manusia mereka untuk berbuat jahat terhadap umat pilihan Allah. Di situ free will akan mendatangkan permintaan pertanggungjawaban ya. Walaupun sekali lagi secara lingkup yang lebih besar dalam kemahakuasaan dan kehendak mutlak Allah, Allah yang mereka rekakan. Keselarasan doktrin predestinasi dan doktrin kehendak bebas manusia menurut konteks yang benar terkait bagaimana Allah menggunakan bangsa-bangsa asing sebagai alat untuk mendisiplinkan umat pilihannya Israel. Dilihat dari realitas Allah. Dalam rencana kekalnya, Allah telah merancangkan satu masa 490 tahun bangsa Israel dalam pemberontakan mereka terhadap Allah, melanggar hukum sabat tanah sehingga mereka dibuang dari tanah leluhurnya selama 70 tahun. Tapi terhadap umat pilihannya, Allah tidak melupakan perjanjiannya dan kasih setianya dan akan memulangkan mereka setelah genap 70 tahun masa pembuangan. Jadi, Israel dalam kehendak bebasnya menegarkan diri dalam pemberontakan kepada Allah dan melawan hukum-hukum Allah, sehingga Allah menghakimi atau mendisiplinkan mereka dengan memakai bangsa Kasdim sebagai alat penghakimannya. Keselarasan doktrin predestinasi dan doktrin kehendak bebas manusia menurut konteks yang benar terkait bagaimana Allah menggunakan bangsa-bangsa asing sebagai alatnya untuk mendisiplinkan umat pilihannya Israel. Dilihat dari realitas manusia atau makhluk ciptaan. Walau dalam realitas Allah, bangsa-bangsa Kasdim dipakai Allah sebagai alat pendisiplinan terhadap umat pilihannya Israel, tetapi bukan berarti mereka hanya sekedar robot. Sekali lagi, Allah dalam kemahakuasaan dan kedaulatan mutlaknya memberi ruang bagi bangsa-bangsa ini untuk mempraktikkan kehendak bebas mereka, dan mereka memilih untuk melakukan hal yang jahat di mata Allah, sehingga bangsa-bangsa ini harus menanggung konsekuensi dari perbuatan jahatnya. Maka Allah yang Maha Kudus dan Maha Adil melakukan pembalasan terhadap Raja Babel dan bangsanya dan juga orang-orang Kasdim atas kesalahan mereka. Jadi, walaupun keselamatan kita itu ketetapan Allah dalam doktrin predestinasi, Allah sudah memilih menetapkan kita sebelum di dunia dijadikan, kita sudah belajar. Tapi kembali lagi bukan berarti kita robot, bukan berarti itu takdir, artinya free will kita tidak berfungsi. Free will kita berfungsi, itu berjalan dengan selaras ya. Jadi ketika kita menolak Yesus dalam hidup kita, menjauhi firman, Tuhan akan tuntut pertanggungjawaban. Ancaman kita hukuman binasa kekal di neraka.
Walaupun dalam lingkup yang lebih besar, dalam kemahakuasaan dan kedaulatan mutlak Allah, Allah katakan Allah sudah mereka-rekakan semua dari awal. Siapa yang Allah panggil dan siapa yang Allah tidak panggil, ya. Seperti ini, ya. Jadi itu teks yang pertama dari Yeremia. Sekarang teks yang kedua, 29 ayat 10. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ya, jadi dua teks dalam gulungan kitab Yeremia yang dipelajari oleh Daniel dengan jelas menyatakan 70 tahun saja bangsa Israel, Yehuda akan ada dalam pembuangan. Lalu setelah itu Allah akan memulangkan mereka ke tanah air mereka. Ya. Nah, dari mana sih angka 70? Ya, saya akan jelaskan di sini. Ingat, pembuangan bangsa Israel ke Babilonia selama 70 tahun dimaksudkan untuk memulihkan sabat tanah sekaligus menghukum bangsa Israel, mendisiplinkan bangsa Israel biar bertobat yang melalaikannya selama 490 tahun, ya. Kita baca coba ayat-ayatnya. Imamat 25 ayat 3 sampai 5, lalu Imamat 26 ayat 33 sampai 46. Biar jemaat tahu mengapa 70 tahun, ya. Baca dulu ayatnya, ya. Imamat 25 mulai ayat 3. Nah, ini ketentuan tentang sabat tanah, ya, bagian dari Taurat Tuhan, hukum-hukum Tuhan atas bangsa Israel. Bangsa Israel diwajibkan melakukan ini. Kalau tidak melakukan akan dihukum, ya. Ini ketetapan sabat tanah. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu satu sabat perhentian, peristirahatan bagi tanah, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi, dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah. Coba saya gambarkan biar lebih jelas. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tahun tanah boleh diolah, ya. Ditanami, lalu saatnya panen dipanen. Tapi harus ada tahun ke-7 di mana tidak boleh dipakai tanah. Ini yang disebut sabat tanah, peristirahatan tanah, ya. Kita baca dulu teks yang kedua. Tadi ketetapan tentang sabat tanah dalam Taurat. Nah, ini ketetapan hukuman kalau sabat tanah dilanggar, ya. Imamat 26 mulai ayat 33. Tetapi kamu akan kuserahkan di antara bangsa-bangsa lain, dan aku akan menghunus pedang di belakang kamu, dan tanahmu akan menjadi tempat tandus, dan kota-kotamu akan menjadi reruntuhan. Pada waktu itulah tanah itu pulih dari dilalaikannya tahun-tahun sabatnya selama tanah itu tandus, dan selama kamu tinggal di negeri musuh-musuhmu. Pada waktu itulah tanah itu akan menjalani sabatnya dan dipulihkan tahun-tahun sabat yang belum didapatnya. Selama ketandusannya, tanah itu akan menjalani sabat yang belum dijalaninya pada tiap-tiap tahun sabatmu ketika kamu masih diam di situ. Lompat ke ayat 43. Jadi tanah itu akan ditinggalkan mereka dan akan pulih dari akibat tahun-tahun sabat yang dilalaikan selama tanah itu tandus, oleh karena ditinggalkan mereka. Dan mereka akan membayar pulih kesalahan mereka, tak lain dan tak bukan karena mereka menolak peraturanku dan hati mereka muak mendengarkan ketetapanku. Namun demikian, apabila mereka ada di negeri musuh mereka, aku tidak akan menolak mereka dan tidak akan muak melihat mereka, sehingga aku membinasakan mereka dan membatalkan perjanjianku dengan mereka, sebab akulah Tuhan Allahmu. Ya, kita sudah lihat ketetapan hukum Allah tentang sabat tanah, lalu ancaman hukuman kalau mereka melalaikan. Dari mana angka 70 itu hadir? Nah, dari 7 tahun harus ada 1 tahun sabat. Nah, bangsa Israel melalaikan, jadi ini ada 7 tahun, ya, di sana ada 7 tahun lagi.
Harusnya di sini sabat, tanah mengalami sabat atau istirahat. Nah, bangsa Israel melalaikan sabat tanah ini selama 70 kali 7 tahun. Atau berapa? 490 tahun. Nah, ini hitungan 490 itu dari masa pemerintahan Raja Saul, Raja Saul sampai ke pembuangan di Babilonia. Ya. Jadi, selama pemerintahan raja-raja ini sampai mereka akhirnya dihukum dibuang ke Babilonia, ada 490 tahun Israel melalaikan sabat tanah. Nah, kalau 490 kan dibagi 77 ini kan ya dapat 70. Artinya ada 70 tahun sabat. Ini kan kalau di jumlah tahun sabatnya saja yang dilalaikan, itu jumlahnya 70 tahun. Dari situlah Israel mendapatkan angka 70 tahun harus dibuang ke Babilonia. Supaya ketika mereka dibuang, ketika mereka ada di tempat pembuangan, tanah negeri mereka yang selama 490 tahun, 70 tahun sabatnya dilanggar, nggak dikasih istirahat gitu. Tuhan bilang tahun ke-7 suruh istirahat. Tapi mereka garap terus gitu kan. Nah, dalam jumlah selama 490 didapatlah 70 tahun haknya tanah sabat dilanggar oleh bangsa Israel. Maka untuk memulihkan sabat-sabat yang dilanggar ini, 70 tahun ini kan hutang. Dibuanglah Israel keluar dari negerinya supaya ketika mereka ada di negeri pembuangan, tanah mengalami sabat kan. Ini ya. Ya, jadi tujuannya itu supaya sabat tanah yang mereka lalaikan selama 490 tahun itu terbayarkan. Ya, jadi dan mereka akan dibuang ya. Tapi Allah berjanji karena Israel itu umat pilihan, Allah berjanji. Namun demikian apabila mereka ada di negeri musuh mereka, aku tidak akan menolak mereka. Aku tidak akan muak melihat mereka sehingga aku membinasakan mereka dan membatalkan perjanjianku dengan mereka. Tidak akan. Sekali Allah melakukan perjanjian, Allah akan menepati perjanjian itu sampai digenapi. Israel itu umat perjanjian Allah. Jadi walaupun secara bangsa mereka sempat menolak hukum-hukum Allah, memberontak sehingga dibuang, perjanjian Allah tetap jalan. Sekali lagi, ketika Allah mengadakan perjanjian dengan manusia, itu sepenuhnya ada dalam kemahakuasaan dan kedaulatan mutlak Allah. Tidak ada pihak, apalagi dari manusia, yang bisa menggagalkan. Maka walaupun secara bangsa Israel sempat memberontak kepada Allah sehingga mereka dibuang, tapi akan bangkit satu umat yang kemudian merendahkan diri, mengakui dosa dan bertobat, berbalik kepada Allah. Tuhan pasti bikin itu. Walaupun itu bentuknya hanya dalam bentuk apa kemarin kita belajar? Remnan. Sisa-sisa gitu kan. Inilah cara Allah bekerja menunjukkan kemahakuasaan dan kedaulatan mutlaknya. Akan selalu ada sisa-sisa yang lewat sisa-sisa inilah nih ya, perjanjian akan tetap jalan. Semua Allah yang bekerja, Allah yang memungkinkan itu terjadi. Karena kalau Allah tergantung kepada manusia, putus dong perjanjian. Manusia nggak mampu memenuhi apa yang menjadi tuntutan perjanjian. Pokoknya belajarnya harus kembali ke dasar, teologi proper, mengenal siapa Allah itu. Siapa kita sebagai makhluk ciptaan. Maka kita akan mengerti apa yang disebut sebagai perjanjian Allah. Ya, makanya kita sudah belajar kalau kita berbicara perjanjian Allah itu bersifat apa? Bersifat apa? Unilateral. Ya. Kan kalau perjanjian manusia itu ada bilateral gitu kan.
Bi ini kan dua, antara dua negara. Lalu ada omni lateral atau multilateral. Ini antara banyak ya, banyak negara. Tapi kalau perjanjian menyangkut Allah itu pasti unilateral. Satu pihak saja yang memungkinkan itu terjadi, yaitu Allah dalam kemahakuasaan dan kedaulatan mutlaknya. Nah, perjanjian dengan bangsa Israel demikian, maka perjanjian baru pun dengan gereja demikian. Kalau kita mengenal Allah itu, kita tahu Allah nggak bisa berbuat lain dari itu. Ya? Karena dia Allah yang kudus, sebagaimana dia adanya, itulah yang akan dia lakukan. Jadi seperti itu. Makanya keselamatan itu sepenuhnya karya Allah, unilateral. Makanya tidak ada yang namanya murtad dalam perjanjian dengan Allah. Dalam iman Kristen, konteks perjanjian baru pun tidak akan ada yang murtad. Karena walaupun seluruh bangsa Israel sempat memberontak, Allah tetapkan 70 tahun dalam pembuangan, Allah katakan 70 tahun saja setelah itu mereka balik ke negeri mereka. Artinya akan ada remnan, walaupun jumlahnya sedikit, yang bertobat, berbalik kepada Allah. Allah akan bangkitkan umat itu, supaya perjanjian Allah bisa tetap jalan. Aku tidak muak. Aku muak terhadap perbuatan dosa mereka dan orang-orang yang berbuat dosa. Karena itu aku hukum, aku disiplinkan. Tapi akan secara bangsa, karena sudah ada perjanjian, Allah tidak muak. Allah akan membangkitkan sisa-sisa itu yang kepadanya Allah akan menggenapkan janjinya. Begitupun perjanjian baru ya. Jadi setelah apa yang kita alami, orang-orang yang menolak firman ini, kita bersyukur loh. Kita menjadi bagian dari remnant yang memang jumlahnya kecil, makanya disebut sisa-sisa. Allah pilih, Allah bangkitkan untuk menggenapkan perjanjiannya. Masuk ke dalam kerajaan kekal. Kalau kita sudah belajar ini banyak ya, apa sih yang dibangkitkan dalam hati kita? Sama seperti Daniel ya, udah belajar banyak kitab suci. Kita ingin membagi rahasia ini kepada sebanyak mungkin orang. Kamu sebagai orang Kristen tuh nggak main-main gitu di tangan Allah yang memiliki kemahakuasaan dan kedaulatan mutlak. Makanya kalau Yesus dalam Matius 7 berkata, banyak orang memilih jalan yang luas, pintu yang lebar. Sedikit saja yang memilih jalan yang sempit, pintu yang sesak. Allah bekerja, memang prinsip kerja Allah remnant. Kenapa sih demikian? Karena realitas terang sudah datang, manusia tidak menyukai terang, lebih menyukai kegelapan. Itulah natur kita dalam dosa. Allah harus membangkitkan satu umat pilihan, walaupun itu sedikit gitu. Ya, ini yang disebut doktrin remnantnya. Jadi nangkap ya, angka 70 itu dari mana ya? Jadi nah, sebenarnya kalau kita belajar yang begini, yang menarik apa sih ketika kita belajar hal seperti ini? Cuma satu saja, kemahakuasaan dan kedaulatan mutlak Allah. Kita belajar dari perjalanan sejarah bangsa Israel bahwa Allah lah yang menentukan jalannya sejarah. Walaupun Allah sempat izinkan ada 4 kekaisaran atau kerajaan dunia yang besar, Allah yang mengangkat mereka, tapi pada saatnya sesuai rencana Allah dan kehendak Allah, Allah juga yang menurunkan mereka ya. Jadi sebenarnya aman kalau kita menyatakan kita berpihak kepada Allah ini, gitu kan? Allah yang mengontrol jalannya sejarah. Jadi kalau saya kemarin pakai gambar patung mimpi Nebukadnezar itu, tinggal satu kan Romawi yang kedua yang belum terjadi, tapi yang atas semua sudah Tuhan genapi. Jadi yang dinubuatkan Nabi Daniel lewat mimpi Nebukadnezar semua Tuhan genapi. Ini pun karena kita sudah ada di zaman di mana ini sudah terjadi, sudah digenapi, kita akan melihat bahwa apa yang dinyatakan dalam Alkitab kita itu ya dan amin. Nanti kita akan lihat lagi ya, bagaimana yang sudah terjadi memberikan peneguhan kepada kita bahwa apa yang ditulis dalam buku tebal ini adalah benar-benar berasal dari
Allah yang menguasai dan mengontrol sejarah. Oke ya. Sekarang tahu ya 70 tahun dari mana. Kenapa sih 70 tahun harus 70 tahun dibuang? Nah, Daniel mempelajari gulungan kitab Yeremia menyatakan ini, dan itu merupakan hukuman Allah, pendisiplinan Allah supaya bangsa Israel bertobat ya. 490 tahun dilalaikan Sabat tanah, kita dapat angka 70 ya. 70 inilah yang harus dibayar ketika Israel disingkirkan dari tanah airnya. Oke, lanjut ya. Ini poin yang kedua. Bagaimanakah Daniel menafsirkan isi nubuatan Yeremia? Kita melihat bahwa Daniel, sebagaimana semua penulis Alkitab baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, menafsirkan firman Allah secara literal. Mengartikan teks Alkitab secara biasa dan normal, dan tidak mengalegorikannya. Jadi dari kisah Daniel mempelajari kitab Yeremia ini, kita tarik sedikit ingatan kita ke pelajaran tentang hermeneutik yang sehat. Kita sudah belajar. Ketika kita membaca isi Alkitab, artikan dulu kata-kata di situ secara biasa dan secara normal, sebagaimana kita mengartikan bahasa kita secara sehari-hari. Daniel membuktikan itu, bahwa cara menafsirkan Alkitab yang benar bukan langsung mengalegorikan, merohanikan, tetapi menangkapnya secara literal. Jadi ketika Daniel mempelajari gulungan kitab Yeremia dan mendapati angka 70, Daniel mengartikannya literal 70 tahun. Dan itu memang kejadian 70 tahun. Tapi kalau dalam gaya alegori yang banyak dipraktekkan Pentakosta karismatik, sebagian besar ya, kita tidak menuduh semua, biasanya membaca Alkitab itu mengalegorikan. 7 berarti sempurna, 0 berarti pasang kodenya, jadi masang buntut nanti. Enggak ya. Jadi sekali lagi ketika kita membaca, mempelajari, menggali, dan menafsirkan Alkitab, pakai dulu cara literal. Kecuali Alkitab sendiri menyatakan bahwa itu hiasan, bahwa itu perumpamaan, bahwa itu tipologi ya. Jadi Alkitab sendiri akan menyatakan itu jenisnya. Misalkan kitab Wahyu kan banyak simbol di sana, banyak perlambang. Antikris dilambangkan sebagai binatang yang keluar dari dalam laut. Nah itu memang menyatakan itu simbol. Maka ketika kita menafsirkan, artikan itu sebagai simbol. Tapi kalau Alkitab sendiri tidak menyatakan itu simbol, artikan secara literal. Jadi terlalu mudah mengalegorikan karena tidak mau belajar, alias malas. Oke ya, ini kesimpulannya. Karena masa penghukuman itu hampir berakhir, maka Daniel berdoa demi penggenapan janji Allah akan pemulihan bangsanya. Jadi setelah mempelajari kitab Yeremia dan Daniel ketemu 70 tahun, Daniel sadar bahwa dia ada di akhir 70 tahun. Maka dia merendahkan diri di hadapan Allah. Ingat? Proskuneo ya, syakah. Menyembah Allah, merendahkan diri di hadapan Allah. Lalu memakai kain kabung lengkap dengan abunya segala, menyatakan duka cita atas dosa. Lalu dia memalingkan mukanya kepada Allah, lalu memohon dalam doa dan puasa. Apa yang diminta dalam doanya? Unselfish prayer ini, penggenapan janji Allah untuk membangkitkan umat yang mau bertobat, berbalik kepadanya, sehingga benar-benar masa akhir 70 tahun ini bangsa Israel mengalami pemulihan. Nah sekali lagi balik ke peta zaman ini, kita ada di akhir-akhir ini ya, menjelang pengangkatan, rapture, menjelang masa aniaya 7 tahun ya, antikris muncul. Nah kalau kita disadarkan, diteguhkan kita ada di sini setelah belajar Alkitab, maka seharusnya sikap kita di sini seperti Daniel ya, berduka. Jadi sukacita kita itu ketika dalam perendahan diri dan doa permohonan kita kepada Allah, kemudian Tuhan benar-benar membangkitkan umat pilihannya yang walaupun remnant sedikit, yang lewat mereka Tuhan akan menggenapi janji hidup kekal. Jadi ketika ada satu jiwa aja yang mengejar pengajaran firman, itulah sukacita kita. Coba bayangkan ketika Daniel melihat umatnya di pembuangan, ada walaupun sedikit, cuman remnant yang benar-benar berbalik kepada Allah. Kita bayangkan Daniel mengucurkan air mata bahagia. Benar, saya ada di akhir 70 tahun.
bangsa ini akan pulang ke negerinya. Dan itu tergenapi kan? Nanti ya dalam nubuatan Daniel, kemudian di zaman Nehemia itu digenapi. Ketika pemerintahan Raja Artasasta diizinkan pulang. Itulah hasil dari Daniel berkabung di sini. Mengenakan kain kabung, abu, merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Berpuasa dan berdoa dalam doa yang tidak egois, tapi bangkitkan Tuhan, genapi Tuhan. Ya, ya. Oke. Jadi pagi hari ini kita selesaikan dulu sampai di sini. Ya. Jadi setelah belajar gulungan kitab Yeremia, tahu ya, jadi pikiran diisi pengetahuan firman, apa yang menjadi kehendak Allah, rencana Allah. Lalu Daniel mengambil sikap yang benar. Itulah pengertian doa, puasa, penyembahan yang benar di hadapan Allah. Nangkep ya? Jadi kita sudah belajar banyak, bahas banyak tentang pujian, penyembahan, doa, puasa yang benar. Nah itu kembali diteguhkan lewat Daniel. Dan ingat, Daniel adalah seorang yang memiliki integritas. Berani menyatakan di hadapan manusia siapa dia. Keberpihakannya kepada Allah yang benar. Walaupun resikonya dilempar ke gua singa ya. Jadi itulah yang ingin kita lihat, doa-doa seperti itu, puasa-puasa seperti itu. Jadi nggak ada ya di zamannya tokoh-tokoh Alkitab, orang-orang kudusnya Allah, Nabi dan Rasul, berdoa supaya gereja saya dipenuhi jemaat gitu kan, supaya gedung gereja saya semakin megah. Nggak ada gitu. Kita cari dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, nggak ada contoh-contoh seperti itu. Ya, makanya aneh gitu kalau mereka mempraktekkan itu, satu hal yang bertentangan dengan apa yang dituliskan dalam Alkitab, tapi mereka merasa bahwa mereka begitu benar ya. Jadi sekali lagi ya, kalau kita mengkritisi Pantekosta karismatik, karena dalam praktek iman mereka yang begitu mistis, menjauhkan orang dari firman ya, maka kehidupan doa puasa mereka kita perlu pertanyakan ya. Tapi kita jangan cuma menyatakan mereka salah. Nah, dari pelajaran tentang Daniel ini, mari kita bangun kehidupan doa puasa kita yang seperti Daniel ya.